Nah, nanti mungkin untuk lebih detailnya apa sih Yukri itu dan sebagainya nanti bakal dibantu sama Cat gitu ya. Oke. Oke, thank you. Gitu aja. Oke, oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya ini. Oke. Kalau gitu mungkin aku mau nanya nih ke Kak Muntas. Kayak di sini pasti teman-teman juga banyak nih yang bertanya-tanya. Apa sih Yukro itu, Kak? Oke, oke, thank you. Nah, ini langsung mulai acara berarti ya, udah, masuk acara inti nih berarti. Oke, Yukro. Nah, teman-teman, salah satu Yukro itu aku ya, jadi mungkin aku bisa kenalan, lagi. Nah, aku sebagai Yukro, jadi Yukro itu ada 3 orang, teman-teman. Nah, ada 3 orang, yang mana 3 orang tersebut memimpin di 3 departemen atau 3 divisi khusus gitu. Nah, kalau di UGM itu ada 3 divisi. Jadi yang pertama divisi event kreatif, kemudian divisi, technical and marketing, dan juga divisi, kreatif media gitu. Nah, yang mana, tugasnya, masing-masing udah jelas ya, kalau event kreatif tuh, fokusnya untuk, membuat event-event-nya Microsoft di UGM, kemudian kalau untuk yang media, fokusnya ke media gitu ya, entah itu graphic design ataupun, video gitu ya. Kemudian untuk yang, technical and marketing, fokusnya tentunya untuk ke urusan teknikal dan juga ya tentang marketingnya gitu. Nah, kami sebagai representatif, UGM gitu ya, Microsoft di UGM tentunya. Nah, jadi dipilih langsung oleh Microsoft Indonesia, dan sepertinya juga nggak hanya di UGM ya teman-teman. Jadi kalau, dilihat di beberapa univ lainnya, seperti di UI contohnya, kalau nggak salah di Unpad atau IPB gitu ya. Nah, mereka masing-masing juga ada Yukro-nya gitu. Nah, kita fokus di UGM sebagai representatif, Microsoft di, UGM gitu. Nah, seperti itu. Kemudian dari Yukro ini teman-teman, kita juga, rekrut sekitar ya 9 orang gitu ya. Jadi masing-masing divisi punya 3 atau 4 orang gitu. Yang mana fokusnya yaitu untuk membantu, mmm, ini nih, apa yang Yukro lakukan. Nah, yang kami rekrut itu namanya V-Team gitu. Ada Yukro, ada V-Team. Nah, tapi kami disebut sebagai Microsoft Team Crew di UGM. Nah, seperti itu teman-teman. Itu penjelasan tentang Yukro. I see, I see. Jadi kalau Yukro tuh semacam kayak organizational committee gitu ya, dibagi dua jadi Yukro sama V-Team. Nah ini menarik banget nih, terutama buat teman-teman yang emang mau mengembangkan ya soft skillnya. Di Ambassador juga bisa, tapi tentunya di Microsoft Team Crew juga bisa. Nah mungkin aku mau move on to the next question. Kalau aku mau tahu nih Kak, untuk Yukro itu ada di bawah naungan siapa sih? Oke, thank you, pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau Yukro itu pastinya, karena tadi mungkin aku udah jelasin juga, kami dipilih langsung oleh Microsoft Indonesia gitu. Nah, apapun yang kami lakukan, apa ya, dari apa yang, akan kita adakan, misal program-programnya, kemudian juga apa yang sudah diadakan selanjutnya. Jadi dari proposal sampai laporan, nah kami laporannya ke Microsoft Indonesia langsung. Gitu. Tapi dalam perjalanannya, nah karena, ini ya dipantau oleh Microsoft Indonesia, nah kita tentu juga perlu ini nih, kolaborasi dengan ya kalau kami di UGM berarti kolaborasinya sama, entah itu, protokol-protokol di UGM ya, seperti DSSDI misalnya, kemudian juga dengan beberapa organisasi, startup-startup, komunitas-komunitas juga. Nah, intinya organisasi, di UGM yang tentunya ya dekat dengan mahasiswa gitu ya. Nah, kita juga kolaborasi dengan mereka gitu. Jadi kalau pantau langsung dengan, Microsoft Indonesia, gitu sih. I see. Jadi ini keren banget ya, Microsoft Team Crew ini langsung ada di bawahnya Microsoft, tapi juga nggak menutup kemungkinan untuk networking dengan organisasi-organisasi lain dan protokol yang ada di UGM. Nah, Mmm, ah, kalau gitu, uh, aku jadi mau nanya lagi nih Kak. Kalau apa sih tupoksi Yukro di UGM itu? oke, Yukro gitu ya. Nah, kami sebagai representatif, Microsoft di UGM, nah tentunya ya teman-teman pasti tahu ya, jadi kalau, pasti besok teman-teman juga bakal ngerasain sebagai ambasador misalkan, kepilih gitu ya. Nah, tentunya, kita wajib untuk bisa menjelaskan apapun yang Microsoft, punya, yang Microsoft istilahnya,
apa ya, selama ini adakan gitu ke teman-teman UGM gitu. Nah kita, tentunya selain itu juga, mengajak teman-teman semuanya untuk, menggunakan fitur-fiturnya Microsoft, kan banyak banget ya fitur-fiturnya Microsoft ya. Nggak cuma Word, nggak cuma, Excel, ataupun PowerPoint yang biasa kita gunakan mungkin ya untuk, perkuliahan ataupun untuk ya mengerjakan tugas-tugas lainnya gitu. Tapi ada banyak banget fitur-fitur lainnya gitu, seperti Azure dan sebagainya gitu ya, yang mana punya kegunaan masing-masing. Nah, jadi fokus kita akan, seperti itu. Nah, Yukro ini ibaratnya sebagai awalan teman-teman, jadi Microsoft, menuju Yukro, nah kemudian Yukro nanti ada timnya gitu ya. Nah, nanti dari tim juga ada ambassador yang mana kita mencoba untuk bisa menyeluruh gitu, ke seluruh fakultas, ke seluruh jurusan gitu. Nanti teman-teman, pastinya juga, akan ikut membantu, akan ikut apa ya, semakin menyemarakkan gitu, penggunaan, fitur-fiturnya Microsoft di, UGM. Nah, seperti itu. Gitu sih, Kak. Itu topoksi utamanya. Ah, iya, iya. Jadi, eee, emang sih bener ada banyak banget ya nggak semuanya terkotakkan dalam, Microsoft Office gitu. Aku sendiri kalau kuliah ngodingnya pakai, Visual Studio ya, itu dari Microsoft. Jadi sebenarnya kayak there's a lot out there aplikasi dari Microsoft, bener ada banyak banget. Terus nih teman-teman yang juga mau daftar jadi ambassador yang jelas pasti seru banget ya, karena, bakal ketemu dari teman-teman lain yang banyak, dari fakultas lain gitu, yang pasti bakal menambah networking kalian dan bisa seru-seruan bareng sama orang baru lainnya. Oke, oke. Uh, aku mau tanya juga nih, sebelum teman-teman yang lain masuk ke jadi Microsoft Ambassador, pasti mereka juga mau tahu nih kayak goalnya Yukru itu apa sih? Oke, goal-nya Yukro teman-teman. Nah, ini mungkin, apa ya, lumayan detail ya. Jadi Yukro itu juga pasti, memiliki target gitu. Nah, karena kita dipantau langsung oleh Microsoft Indonesia gitu kan ya. Nah, kita punya tujuan juga untuk bisa meningkatkan apa ya, utilitas ya atau utilisasi nih, produk-produknya Microsoft di UGM. Kita juga, pengen untuk bisa ya memberikan banyak pengetahuan tentang soft skills gitu ya. Nah, kita ditarget, kita punya goals juga. Gimana caranya biar, apa yang kita jelaskan tuh menyeluruh gitu ya. Jadi nanti berbagai mahasiswa gitu kan ya, di seluruh program studi bahkan, kita nggak memandang istilahnya dari, ini ya, S1, S2, atau S3. Nah, nanti kita bisa menyeluruh gitu untuk, menjelaskan, apa itu tentang Microsoft. Nah, goals-nya tentunya diharapkan seperti itu. Jadi semua mahasiswa, bisa, apa ya, semakin kenal lah dengan program-programnya Microsoft, dengan fitur-fiturnya Microsoft. Kemudian juga, ini nih teman-teman, jadi kalau ambasador itu kan, pastinya juga, dituntut untuk bisa ya ada ini ya, misal jumlah gitu ya. Nah jumlah, aktivasi email misalnya. Nah aktivasi email 365 di UGM. Jadi kan email 365 kan banyak banget manfaatnya ya, kalau teman-teman searching nih di, mmm, apa, Microsoft Edge gitu ya. Nah searching gitu, kemudian, searching-nya, apa sih benefit dari email 365. Nah di situ dijelasin detail banget gitu. Nah, teman-teman juga bisa ya memanfaatkan ini nih, apa ya, produk-produk yang sudah difasilitasi oleh UGM gitu kan ya kepada teman-teman, utamanya tentang Microsoft gitu. Nah, nanti, di situ bisa ini teman-teman, semakin ya terfasilitasi gitu sih. Goal-nya seperti itu, jadi ada ya berbagai macam ya, aktivasi email, kemudian, tadi ya, berbagai ilmu bisa tersebar gitu. Nah, seperti itu. Itu kan. Gitu ya. Jadi, tujuan Microsoft itu Microsoft UGM nih spesifiknya lumayan banyak ya dan terperinci gitu. Di sini aku lihat juga ada kayak mau mengembangkan soft skill ambassador, which is menurut aku menarik banget ya, karena, teman-teman yang bisa daftar itu kan, teman-teman angkatan 21 sama 22 yang, masih banyak gitu, like a lot of room for growing. Jadi, menurutku ini bakal kayak berguna banget kalau teman-teman dan beneficial banget kalau teman-teman memang join Microsoft UGM Ambassador ini dan juga membantu teman-teman yang lain ya buat paham fitur-fitur Microsoft karena Microsoft is for everyone jadi yang jelas kita coba untuk bisa lebih inklusif lagi. Uh, kalau gitu benefitnya jadi Yukro itu apa kak?
Oke, benefit-nya banyak banget ya. Kalau kami rasa sebagai Yukro tuh, yang pertama nih, pasti kalau benefit soal administrasi ya. Jadi kan ada sertifikat gitu kan ya, ya entar, ada surat rekomendasi gitu. Kita juga dapat, 1 pack gitu ya, apa sih bahasanya? Intinya satu pack dari Microsoft itu kan ya, fasilitas untuk, pendukung sebagai Yukro gitu. Nah kemudian juga ada ya kalau kita bisa mencapai target juga teman-teman, nah sama seperti teman-teman ambassador juga besok ya, kalau misalkan, dikasih target kemudian juga bisa mencapai target itu bahkan lebih dari 100% nih, targetnya tercapai gitu. Entar ada, benefit-benefit lainnya yang akan ya teman-teman dapatkan gitu. Entah, berupa benefit, materi ataupun nanti kayak istilahnya ada tambahan, misalnya workshop, dan sebagainya gitu, atau mentoring langsung gitu. Nah, seperti itu. Jadi Yukro, nanti benefit-nya kurang lebih sama seperti teman-teman Microsoft Ambassador kalau kalian baca di ini ya, di posternya. Nah, di poster, programnya, benefit-nya apa aja gitu, nah kurang lebih sama seperti itu. Tapi kami juga dapat privilege ini teman-teman, yang misalnya untuk mengatur, aktivasi email teman-teman gitu, kita diberikan, akses khusus gitu kan ya, untuk bisa ya lebih, mengenal tentang data, nah gitu, itu sih. Dan, mungkin satu benefit yang, paling, utama juga, kita relasinya semakin luas gitu ya dengan, ini nih ya, orang-orang yang ada di Microsoft Indonesia ataupun Microsoft di luar negeri. Jadi ada satu istilahnya satu perkumpulan sendiri di sana, seperti itu. Jadi ya ada peluang lah ya untuk bisa kenal dengan mereka-mereka, seperti itu. Wah, banyak juga ya benefitnya kalau gitu jadi ambasador ya. Mhm, Kita juga bisa jadi ngajak teman-teman yang lain, yang jelas itu menambah relasi ya, dan kayak ngelatih soft skill juga tuh untuk public speaking artinya, dan gimana caranya kita ngajak teman-teman yang lain, dan juga itu pekerjaan yang menyenangkan, tapi somehow some way kita masih tetap dapat awards gitu dari Microsoft ya. Dan juga kita nanti bisa dapat sertifikat dan ada chance juga untuk kita bisa dapat international exposure sama Microsoft di luar negeri ya. Wah, betul baik juga nih banget, benefitnya dan menarik mhm. banget. Kalau gitu dari segala benefits, goals, mungkin di sini teman-teman udah ada yang mulai tertarik nih dan bertanya-tanya, gimana nih Kak Muntas caranya supaya jadi new crew? Oke, untuk jadi Yukro. Nah, ini mungkin aku sekedar sharing ya teman-teman. Jadi kalau aku itu termasuk Yukro angkatan pertama, nah jadi di UGM tuh baru banget gitu, baru tahun ini gitu ya, bulan, Maret, April lalu gitu, ada Yukro di UGM. Kalau misalkan teman-teman lihat, di beberapa kampus lain ya ada Yukronya juga gitu kan ya, itu udah mungkin sejak ya 4, 5 tahun lalu itu bahkan sudah ada gitu. Nah, kalau di UGM baru banget dan, ibarat ini mungkin kita paling spesial karena kita paling baru gitu. Nah, untuk jadi Yukro itu kalau kemarin karena ini ya, Microsoft Indonesia tuh pengen ya istilahnya kayak cari orang di UGM dulu gitu, yang, dia siap untuk menjadi Yukro gitu kan ya. Tugasnya kan ini ya, kalau kemarin kan lumayan berat banget gitu. Kita dari nol, kita, nggak ada contoh gitu ya kalau di UGM gitu. Jadi kita harus berkaca dari, univ-univ lain, kampus-kampus lain gitu. Nah, kalau sekarang teman-teman mungkin lebih lebih enak banget kalau pengen jadi Yukro, di periode selanjutnya tentunya. Jadi kalau kami sekarang periodenya kan dari bulan, Juli sorry ya, bulan Juli sampai bulan Desember gitu. Itu ada kontrak sendiri dari Microsoft gitu. Nah kemudian, mmm nantinya, setelah, bulan Desember tersebut akan open rekrutmen untuk Yukro yang baru lagi, jadi kita ada seleksi lagi gitu, Yukro dan Vitim ya tentunya. Nanti juga sama mungkin sama juga mungkin, Microsoft Ambassador akan ada periode baru lagi gitu setelahnya. Nah gitu, untuk menjadi Yukro, tentunya lebih, mudah, asalkan teman-teman ini nih, apa yang Microsoft Yukro, targetkan gitu kan ya, bisa tercapai, kemudian teman-teman juga istilahnya semakin dekat juga, mengikuti program-programnya, Microsoft di UGM gitu ya. Nah ini nih, ada benefit-benefit-nya nanti mungkin masuk ke Microsoft Ambassador ya, ini sudah mulai terbuka gitu ya. Nah, iya, lebih ke situ sih. Jadi, teman-teman yang semakin tahu nantinya tentang layanan-layanan produk-produknya Microsoft, kemudian, mengikuti programnya, Microsoft, salah satunya Microsoft Ambassador ya, itu dengan, penuh komitmen gitu. Nah, nanti tentunya akan ya kami lihat, kami pantau
atau untuk bisa nanti terpilih menjadi Yukro ataupun V-Team di periode selanjutnya. Nah, syaratnya gampang sih, ya seperti itu, gitu ya. Nanti ikuti tahapan-tahapannya aja, jangan sampai ada tahapan yang terlewat. Nah, kalau teman-teman komitmen, serius gitu kan ya, pastinya kan, teman-teman juga, akan, dilirik gitu oleh, yang menyeleksi. Seperti itu, teman-teman. Persiapan berkas saja, gitu. Dan komitmennya. Oke, seperti itu, Kat. Bener-bener nih. Jadi sebenarnya cara menjadi Yukro itu gimana caranya ikut seleksi. Lucu gak? Bercanda. Oke. Jadi sebenarnya dari segala goals dan benefit yang ada di Yukro nih, pasti teman-teman ada nih yang tertarik menjadi Yukro dan mungkin ada yang kepikiran, lebih menarik Yukro nih daripada ambassador. Enggak gitu guys. Jadi gini, karena nanti Yukro itu baru dibukanya akhir tahun. Nah ini tuh sebenarnya kesempatan nih buat teman-teman untuk jadi ambassador dulu dan nanti bisa melihat gimana sih cara kerjanya Yuku itu, dan nanti teman-teman kalau misalnya memang tertarik untuk lanjut, teman-teman bisa daftar nanti di akhir tahun ya setelah bulan Desember. Nah ini tuh juga bisa jadi benefit nih buat teman-teman kalau teman-teman ikut jadi Microsoft Ambassador dulu, terus lanjut jadi Yuku, teman-teman tuh jadi bisa tahu what's going on behind the screen, kayak gimana sih kayak jatuhnya panitianya tuh menyiapkan ini semua gitu. Jadi ya untuk perpindahan jabatannya tuh nggak susah gitu ya. Oke. Kalau gitu mungkin aku jadi nongol pertanyaan baru lagi nih. Kayak gimana sih Kak Muntas ketemu Yukro tuh di mana gitu? Kayak di mana kita bisa menemukan anak-anak Yukro gitu? Oke, kalau di UGM ya, lebih tepatnya teman-teman. Kalau di masing-masing kampus ada home base-nya sendiri-sendiri. Nah, kalau kami di UGM, biasanya tuh home base-nya di perpustakaan Fakultas Teknik gitu. Atau nanti kalau misalnya, di perpus nggak ada, ini teman-teman, jadi kalau, teman-teman tahu di SSDI ya, Direktorat Sumber Daya, apa ya, DI-nya atau apa gitu. Pokoknya, tentang, segala hal yang teman-teman, butuhkan tentang entah itu aktivasi email, kemudian juga laporan-laporan soal ya akun email teman-teman misalnya gitu. Itu kan di SSDI. Nah, kita ada home base juga di sana gitu, teman-teman. Jadi bisa, bertemu di 2 tempat itu teman-teman. Dan tadi mungkin aku nambahin juga, tentang ini ya, teman-teman, peluang untuk jadi, Yukro gitu ya. Nah, Yukro itu kan terbatas banget orangnya, hanya 3 orang gitu ya. Kemudian ada V-Team itu 9 orang. Jadi totalnya Yukro dan V-Team itu 12 orang gitu. Nah, sementara untuk ambasador tuh, kita buka, iya, jadi sekitaran ya antara nanti misalkan puluhan gitu kan ya, dan yang teman-teman mengikuti programnya Microsoft, khususnya Microsoft Ambassador. Nah, teman-teman bisa tahu apa sih, yang biasa Yukro lakukan, target-targetnya seperti apa, kemudian juga mungkin nanti dinamikanya seperti apa gitu kan ya. Nah, nanti, teman-teman bisa pelajari itu, ketika teman-teman sudah menjadi ambassador gitu. Jadi ada step-stepnya gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada batasannya dan teman-teman ketika, sudah tahu, teman nanti bakal ya semakin tuh. Suaraku aman kan ya? Masuk kan ya? Takutnya malah entar jaringanku yang jelek nih. Masuk. Tapi tadi sempat keputus sih, Oke cuman oke. aku nggak tahu aku yang nge-lag atau Kak Muntas. Oke. Jadi kalau teman-teman Oke. mau ketemu Jadi kalau teman-teman mau ketemu nih sama anggota Yukro, teman-teman bisa langsung ke DSSDI aja atau ke Perpus Fakultas Teknik, karena kita nih juga udah punya home base sendiri ya guys. Oke. Mungkin dari semua bahasan untuk Yukro, dan hari ini kan kita sebenarnya mau ngebahas nih soal Microsoft Ambassador, dan teman-teman mungkin udah nungguin nih kayak gimana nih info session untuk yang Microsoft Ambassador kan ya. Jadi mungkin aku bantu nih pertanyaan-pertanyaan yang ada dari teman-teman. Mungkin salah satunya adalah kayak uh, kalau penjelasan singkat mengenai Microsoft Ambassador UGM itu gimana sih Kak singkatnya? Oke, Microsoft Ambassador ya, lebih ke deskripsinya mungkin ya, gitu. Oke, kalau penjelasan tentang Microsoft Ambassador. Nah, jadi ibaratnya Microsoft Ambassador itu nantinya,
kurang lebih sama seperti Yukro, tapi lebih menyeluruh ke teman-teman di, fakultas atau jurusan masing-masing gitu. Jadi teman-teman akan menjadi perwakilan atau, representasi, Microsoft di fakultas dan juga jurusan masing-masing untuk memperkenalkan berbagai, fitur-fiturnya Microsoft, produk-produknya gitu kan ya, aplikasinya dan software-software-nya kepada teman-teman di ya jurusan ataupun ya di fakultasnya masing-masing. Bahkan bukan hanya ke teman-teman mahasiswa tapi juga dengan dosen gitu. Nah, tapi biasanya kalau dosen tuh nanti langsung ada programnya juga langsung dari DSSDI seperti itu. Nah, jadi kita fokusnya lebih ke teman-teman mahasiswa gitu. I see. Jadi balik lagi ya kayak yang tadi, jadi representasi atau ya ambasador untuk memperkenalkan produk Microsoft. Dan kita ini lebih fokusnya ke Mhm. mahasiswa ya guys. Nah, dan teman-teman ini kalau jadi Microsoft ambassador nih, nggak cuma mengajak ya, jadinya teman-teman ini udah berpartisipasi dalam ya membantu teman-teman yang lain untuk memperlancar pembelajaran digitalnya. Jadi membantu banget nih teman-teman. Nah, kalau tadi udah ada goal dari Yukru, nah sekarang aku mau ngomongin goal dari MS Ambassador itu apa sih Kak? Microsoft Ambassador. Oke, nah ini yang perlu teman-teman tahu juga, kalau di poster mungkin nggak ada ya gitu, kalau goals-nya apa aja gitu. Nah teman-teman, mungkin aku jelasin kayak urut dulu ya, apa yang akan teman-teman lakukan, selama menjadi ambasador gitu, kalau misal besok terpilih gitu ya. Nah, teman-teman bakal, dapat banyak workshop itu yang pertama, sekitar 7 sampai 8 workshop dari, sejak teman-teman onboarding sampai nanti bulan, November atau Desember teman-teman offboarding gitu. Nah, jadi nanti di setiap Sabtu gitu ya, di setiap hari Sabtu, nggak tiap minggu juga, jadi nanti ada jeda-jeda gitu ya, misalkan ada UTS atau UAS, nah teman-teman nanti pastinya juga nggak mungkin dong tetap ada event gitu kan ya. Nah, kita juga tetap ngikutin kegiatan akademik. Nah, jadi di workshop-workshop itu mungkin aku bisa kasih tahu, misalnya nih teman-teman, tentang ini ya, soft skills gitu. Kita kan sebagai mahasiswa punya, target juga gitu ya, gimana caranya biar soft skills kita itu bisa meningkat gitu. Nah, di masa-masa menjadi mahasiswa. Jadi kita juga harus mikir tentang masa depan. Ketika besok mau lulus kuliah tuh, gimana sih, apa aja sih yang harus kita miliki gitu. Nah, jadi kita besok bakal diajarin juga tentang soft skills, entah itu dasar ataupun nanti yang, lebih mendetail gitu. Nah, selama teman-teman jadi Microsoft Ambassador. Selain itu nanti ada banyak juga workshop tentang, penjelasan-penjelasan fitur-fiturnya Microsoft gitu. Misalnya tentang Azure gitu. Nah nanti, besok bakal ada ini sih, penjelasan khususnya gitu ya, apa aja sih fitur-fitur yang bakal teman-teman, pelajari lebih dalam, lagi gitu. Nah ini misalnya tentang Azure gitu. Azure kan, ini ya fokusnya untuk ya teman-teman nanti bisa bikin seolah-olah kayak blog gitu kan ya. Nah itu nanti mendetail. Yang mungkin selama ini belum pernah mendapatkan, pelajaran khusus itu atau mungkin kayak kayak hanya sekedar lihat videonya di YouTube gitu kan, atau mungkin trial sendiri. Nah, besok mungkin lebih jelas lagi gitu. Dan nanti mungkin di awal bakal ada survei juga yang teman-teman pengen tahu tuh, aplikasi yang mana sih gitu kan ya. Nah, nanti, bakal bisa disesuaikan sama, eee, ini nih permintaan dari teman-teman, ambasador gitu. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada target-target lainnya teman-teman, misalnya nih, mungkin yang aku sebutin tadi ya, jadi kayak aktivasi email. Jadi teman-teman nanti bakal target juga ya seenggaknya mengajak beberapa teman-teman lainnya, ya teman-teman punya teman-teman lain gitu ya, nanti diajak untuk bisa aktivasi email 365 gitu. Karena biasanya untuk, teman-teman yang maba misalnya atau teman-teman yang ya mungkin udah semester 3 4 5 gitu, banyak juga jurusan-jurusan yang, belum pernah bahkan menggunakan Microsoft Teams gitu kan ya. Nah gitu sih. Padahal kan kalau dilihat, apa ya, secara ya istilahnya, ini ya penjelasannya, banyak banget benefit-nya ketika teman-teman sudah mendaftarkan, akun email 365 gitu. Dan kita udah punya email UGM gitu ya teman-teman ya, jadi kayak dimudahkan banget, pakai email UGM, kemudian didaftarkan ke email 365 gitu. Banyak banget fasilitasnya. Nah seperti itu, jadi teman-teman nanti bakal lebih ke ngajakin teman-teman lainnya juga gitu, untuk bisa menggunakan fitur-fitur dari Microsoft dan khususnya untuk teman-teman sendiri sebagai ambassador nanti semakin mengenal, semakin wow, ternyata banyak banget ya, aplikasi dari Microsoft yang belum pernah kita gunain gitu ya. Padahal, apa ya, itu akan sangat-sangat membantu kita untuk mengarungi dunia perkuliahan. Wah, seperti itu. Gitu, teman-teman. Oke, oke. Jadi, ini tuh tadi
selain goals juga komunitas sudah nge-cover ya, kayak aktivitas apa sih nanti yang bakal teman-teman lakuin sebagai Microsoft Ambassador. Nah iya, jadi mungkin aku mau recap sedikit ya. Nanti tuh teman-teman bakal mendapat pelatihan soft skill juga, karena kan teman-teman ini baru tahun pertama, tahun kedua ya, dan aku yakin masih banyak room for growth untuk teman-teman. Sorry. Iya, sorry, ada noise. Iya, jadi Microsoft Ambassador ini bisa menjadi wadah untuk teman-teman grow lebih lagi, dan nanti teman-teman juga bisa mengajak teman-teman lagi yang lain untuk aktivasi email 365, karena memang aku sendiri tuh juga ada pernah pengalaman sih, ada teman-temanku yang lain yang bingung nih gimana nih cara aktivasi 365. Nah, nanti teman-teman kalau jadi Microsoft Ambassador juga bisa membantu teman-teman yang lain. Begitu sih ya mungkin. Oke, Oke, mungkin kita ada next tambahan sih, aja Kak, ya. ada tambahan sih, Kak. Oh iya, Mungkin, tadi kenapa? aku lupa nyampein juga gitu. Nah, Oh iya, boleh. ini nih mungkin aku juga kasih tambahan, ini ya gambaran besar ketika besok menjadi, Microsoft Ambassador gitu ya. Nah, event-event yang, bakal diadain tuh, nanti blended, jadi ada yang offline gitu ya, nanti setiap bulan ada, event offline-nya gitu. Nanti, kita bisa seru-seruan, bareng teman-teman dari berbagai fakultas, dari berbagai jurusan gitu kan ya. Nah, nanti rencananya juga kami akan bagi ke beberapa tim gitu, dari banyak ambasador itu nanti akan dibagi, menjadi beberapa tim, ketika workshop-nya gitu. Jadi ketika pengerjaan misalnya nih ya kan bikin Azure kan lama gitu kan ya, nanti bisa dibantu sama teman-teman timnya gitu. Nah entah timnya 3 atau 4 atau 5 orang gitu kan nanti, kalian bisa bareng-bareng untuk, ya mengerjakan kayak istilahnya task-nya bareng-bareng gitu. Kan pasti ini ya, ada implementasinya, nggak mungkin cuma dengerin, workshop-nya aja, kita bakal lebih ke main-main, apa ya, main-main nanti bentukannya kayak games gitu misalnya. Nah, teman-teman bakal, seru-seruan bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Nah, kemudian kayak nanti ada presentasi. Nah, seperti itu. Ada berbagai kuis-kuis juga dan teman-teman ada benefit juga gitu ya, benefit-benefit lainnya kayak istilahnya ketika teman-teman nanti, ini nih mengerjakan task-nya dengan baik, nah nanti hasilnya bagus gitu, akan ada hadiah-hadiah, kayak ya materi gitu dari Microsoft langsung, gitu sih. Nah, ini aku spill ya, kayak bayangannya seru gitu. Kalau besok ketika udah offline, kan udah nggak online ya, kita kalau via online kan kayak cuma, apa ya, istilahnya agak kurang seru gitu ya, teman-teman sendirian di kamar, atau misal di tempat gitu, kalian ngerjain. Nah, ini besok bareng-bareng secara offline gitu. Tuh teman-teman. Bener, yang jelas nih kalau yang aku tangkap ya, Microsoft Ambassador ini seru banget gak sih, yang jelas pasti. Karena ini mungkin teman-teman di sini ada yang angkatan 22 dan 21 yang ya kalau 21 tadinya online ya, sekarang tuh bisa merasakan offline gimana sih. Dan kalau untuk teman-teman 22 tuh nanti ya 21 22 lah bisa mengikuti event online, yang jelas nanti bakal seru banget karena ketemu teman-teman baru. Kalau buat yang 21 pasti kerasa nggak sih perbedaannya ya? Kalau mungkin yang tadinya organisasinya online terus tiba-tiba ngikut organisasi yang lain terus offline, itu kan pasti berasa lumayan berasa ya bedanya bondnya. Jadi nanti karena di sini ada online sama offline, jadi ya teman-teman bisa semakin ya deket lah ya dengan teman-teman baru yang lain. Oke, mungkin aku lanjut aja nih. Kalau untuk benefitnya menjadi Microsoft, sorry. Kalau rangkaian event MS Ambassador itu gimana sih Kak? Kayak ada apa aja nih rangkaian eventnya? Mungkin tadi udah dijelaskan dikit kali ya, tapi detailnya tuh gimana nih? Oke. Rangkaian ya. Nah, teman-teman, mungkin kalau yang paling terdekat, bisa dilihat di poster juga. Nah, jadi teman-teman besok, ini ya, ada deadline, pendaftaran sebagai ambasador, kalau nggak salah besok ini ya, tanggal 11 gitu. Kemudian ada seleksi tahap 2, kemudian, ini ada linknya nih. Ya ditampilin aja teman-teman nanti bisa ngisi, link tersebut, untuk mendaftar sebagai Microsoft, Ambassador. Nah, rangkaiannya adalah nanti tanggal 17, September teman-teman rencananya atau tanggal 24 September gitu ya, antara 2 tanggal itu di hari Sabtu, nanti bakal ada onboarding gitu. Nah, onboarding-nya secara offline, nanti di UGM, nah salah satu fakultas gitu ya. Kita mungkin bakal ibaratnya kayak roadshow teman-teman. Roadshow itu kita bakal pindah-pindah tempat, untuk penyelenggaraan entah itu workshop ataupun ini ya, pertemuan-pertemuan yang bakal kita lakukan. Nah, jadi kayak yang pertama besok mungkin di, Fakultas MIPA misalnya gitu, atau di sekolah vokasi, nah gitu. Jadi besok terus kemudian di bulan selanjutnya nanti bakal di fakultas-fakultas lainnya juga gitu. Nah, bakal pindah-pindah. Kemudian setelah onboarding ya, tanggal 17 atau 24 itu nanti bakal ada rangkaian workshop. Nah, kita akan bagi jadwalnya setelah teman-teman nanti, ini ya, yang terpilih menjadi
Microsoft Ambassador, atau nanti mungkin ketika lolos seleksi tahap 2 sudah akan kami bagikan juga jadwalnya. Nah, nanti bisa dilihat untuk secara detailnya, kapan saja, kemudian nanti ada jeda UTS kapan, kemudian sebelum dan sesudah UTS itu nanti ada workshop apa lagi gitu kan ya. Nah, seperti itu. Dan, intinya kita akan mengadakan acara itu di setiap hari Sabtu, jadi nggak mungkin di, weekdays, tapi, di weekend gitu. Dan ada, pilihan juga kalau misalnya nanti di hari Sabtu nggak bisa, kita mungkin lebih ke hari Minggu. Dan itu juga pastinya tergantung dengan, ini ya, kesibukan ataupun nanti kayak istilahnya kita ada survei dulu, berdasarkan aktivitas teman-teman gitu. Nah, seperti itu. Dan diakhiri nanti di bulan November atau Desember gitu. Jadi sekitar 4 sampai 5 bulan teman-teman jadi Microsoft Ambassador, nanti ditarget gitu kan ya, akan ada, pertemuan-pertemuan, workshop-workshop gitu, ada penugasannya juga nanti, bersama tim tentunya, ataupun kalau ada individu nanti nggak ya tentunya tidak akan memberatkan lah gitu. Karena kan kita, juga ini ya sebagai mahasiswa punya tanggungan akademik gitu ya, jangan sampai istilahnya akademiknya malah jadi nomor 2 karena teman-teman jadi ambasadornya Microsoft gitu. Itu sih teman-teman, jadi nanti sesi offboarding, nah ada sesi offboarding juga di akhir, ada awarding gitu ya, ada awarding night atau awarding, mmm khusus gitu ya. Nah, ketika di offboarding nanti bakal diumumkan tuh siapa yang jadi, misalnya ambasador terbaik atau tim terbaik gitu ya, atau karya-karya terbaik. Nah, seperti itu gambarannya teman-teman, di bulan November atau Desember. Ya pastinya antara sebelum atau setelah UAS gitu. Nah, berdasarkan kesibukan teman-teman semuanya. Seperti itu. Gitu, I Kat. see, I see. Justru rangkaian event day ini tuh, bukannya menambah beban, malah kayak menjadi sesuatu yang ya teman-teman jatuhnya Memudahkan. bisa iya, memudahkan dan, malah menyenangkan banget ya ini aktivitasnya dan bisa menjadi, kalau teman-teman ikut ini bisa, memulai weekend yang produktif nih di hari Sabtu, teman-teman ada event-nya, yang jelas bikin teman-teman jadi semakin produktif nih, nanti bisa belajar tentang fitur Microsoft dan juga bisa melatih soft skill teman-teman. Jadi sebenarnya ini nyambung lagi ya ke benefit yang tadi, benefitnya banyak banget. Nah, karena tadi kita udah ngebahas soal Yukru juga dan udah ngebahas soal Microsoft Ambassador, mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, kayak peluangnya Microsoft Ambassador untuk menjadi Yukru tuh artinya seberapa besar nih? Tadi mungkin udah dibahas sedikit ya, tapi mungkin teman-teman ada yang kelewatan tadi atau gimana? Gimana nih Kak? Oke, oke. Nah, oke, thank you, pastinya untuk menjadi Yukro, teman-teman harus menjadi ambasador dulu gitu. Nah, Yukro itu kan hubungannya langsung dengan Microsoft Indonesia ya. Jadi kalau, teman-teman, istilahnya kayak baru banget kurang tahu tentang Microsoft gitu, kemudian langsung ujug-ujug langsung jadi Yukro gitu ya, ujug-ujug tuh kayak langsung gitu. Nah, kayaknya kurang, apa ya, tidak meyakinkan gitu, nah bahasanya. Karena kayak kita bakal, apa ya, di-training juga dari Microsoft, Indonesia langsung, kita ibaratnya juga ya nantinya ada kemungkinan juga bakal ditarik ke Microsoft Indonesia gitu dari Yukro. Nah, jadi ibaratnya kayak dari Microsoft Indonesia nanti nyarinya dari Yukro. Nah, kemudian Yukronya itu Yukro dan Vitim ya, itu nyarinya dari Microsoft Ambassador gitu. Dan nanti kalau untuk Microsoft Ambassador seperti ini ya, jadi kayak kita oprek langsung gitu dari teman-teman, misalnya teman-teman angkatan 2021, 2022 gitu. Nah, seperti itu. Jadi peluangnya pastinya besar banget gitu. Dan apalagi kalau kita benefit-benefitnya ya, teman-teman bakal dibantu banget gitu ya, ketika penyelenggaraan program, bahkan program Microsoft Ambassador ini di-support langsung oleh Microsoft Indonesia gitu. Jadi, Yukro itu hanya sebatas penyambungnya gitu. Nah, teman-teman besok bakal dapat, istilahnya kayak workshop-workshopnya juga langsung dari Microsoft Indonesia. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kayak istilahnya apa ya, kalau aku bisa bayangin kayak seru banget ya teman-teman, bahkan, aku pun yang kemarin istilahnya, kami pun sebagai Yukro gitu ya, yang menyelenggarakan acara ini kayak ngebayanginnya, bakal excited banget gitu ya, ketika, wah besok ketemu langsung dengan teman-teman atau narasumber dari Microsoft Indonesia gitu. Nah, ada peluang untuk bisa kenal dengan mereka. Nah, link itu penting ya teman-teman, jadi kayak jaringan relasi itu kan penting banget ketika, kuliah kita bisa, membangun itu, memperluas itu. Nah, nanti kayak itu, diharapkan bisa berguna banget untuk teman-teman di, kehidupan selanjutnya gitu. Itu teman-teman. So, nah teman-teman bisa daftar, itu ya di link yang di-share screen tuh gitu. Bit.ly, Opportunity Microsoft Ambassador 2022. Gitu, kembali ke Kel. Benar-benar. Jadi sebenarnya ya dari yang kita udah bahas tadi, nih pasti teman-teman emang ada yang udah tertarik ya buat join
Microsoft Ambassador. Jadi jangan lupa untuk daftar karena pendaftarannya tuh akan ditutup besok tanggal 11 September. Nah, keburu kelupaan nih teman-teman bisa mulai daftar sekarang, linknya ada di bawah yang bit.ly/opportunity Microsoft Ambassador 2022. Jadi teman-teman jangan lupa daftar, dan kalau misalnya ada pertanyaan atau butuh informasi lebih lagi bisa nih hubungin Kak Muntas di ya nomor WA yang tertera di bawah, dan bisa atau enggak bisa langsung DM Instagram Yukru Game aja. Begitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk daftar karena besok udah tutup loh guys. Kita nggak tahu lagi nih nanti opreknya kapan ya. Jadi mending langsung aja pakai opportunity ini untuk daftar ya guys. Nah, karena tadi kamu sudah jelasin banyak banget nih dari A to Z, mungkin masih ada yang bisa kemis ya, tetap aja. Nah, buat di sini teman-teman ada nggak yang mau ditanya lebih lagi? Bisa langsung drop di chat aja atau langsung on mic ya guys? Oke, mungkin bisa pakai fitur raise hand nih teman-teman. Nah, silakan mungkin bisa raise hand dulu aja kalau mau tanya gitu, biar kayak nanti urut gitu ya. Oke. Ada yang masih pengen tanya teman-teman? Mungkin tentang persyaratan, administrasi gitu, yang mungkin masih dibingungkan oleh teman-teman semua yang mendaftar sebagai Microsoft Ambassador? Nah, silakan boleh ditanyakan gitu. Oke, ada? Teman-teman mungkin bisa langsung raise hand gitu ya. Atau nanti, atau tadi mungkin ini ya, misal penjelasanku kecepatan gitu ya, nanti kalau misal mau minta diulangi jelasin lagi, boleh banget teman-teman. Nah, intinya biar semakin jelas gitu sih. Oke. Iya guys, jangan malu-malu ya, karena ini bisa dijadiin kesempatan banget buat teman-teman langsung bertanya ke narasumbernya, yaitu Kak Muntas gitu. Gak usah chat-chat lagi, langsung tanya aja. Langsung raise hand ya guys kalau ada yang mau ditanya. Oh ya, mungkin ini nih aku, kasih beberapa ini ya, kayak istilahnya kemarin ada beberapa yang tanya aku juga langsung gitu, via WA atau via DM gitu ya. Nah, persyaratan gitu. Nah, salah satunya kalau kemarin kalau kalau nggak salah di poster kan tertulis ya, mengenal beberapa fitur Microsoft gitu, tentang Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain gitu ya, kalau nggak salah. Nah, intinya teman-teman, nggak harus expert banget gitu ya, yang penting teman-teman tahu. Kan pastinya teman-teman ketika menggunakan, apa ya, ketika berkuliah, ketika mengerjakan tugas kan menggunakan Word, menggunakan PowerPoint gitu kan ya, menggunakan Excel, apalagi kalau yang, mmm apa namanya, yang teknik biasanya gitu ya, kan pasti fasih banget gitu pakai Excel, gitu sih. Nah jadi, nggak harus Excel banget, yang penting teman-teman pernah menggunakan fiturnya Microsoft, ya pasti ya gitu ya, dan memiliki niat gitu, memiliki komitmen, untuk menjadi ambassador gitu. Nah belajar banyak banget lagi tentang, Microsoft di UGM, gitu sih teman-teman. Benar, jadi teman-teman ini nggak harus super pro ya, karena nanti kan kita juga belajar bareng-bareng lagi. Tapi at least teman-teman itu ada niat. Memang ada niat, kalau misalnya orang ada niat kan pasti ya dia bisa grow lah ya. Jadi at least teman-teman ada niat dan memang pernah menggunakan salah satu fiturnya. Oke, oke. Nah, teman-teman yang lain ada nggak nih pertanyaan lagi? Bisa langsung raise kan ya guys. Ayo kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Oke nih, udah Oke. ada dua yang raisan ya. Mungkin dari Bolivia Rahmawati dulu. Halo. Halo, apakah suara saya masuk? Oke, masuk aman. Untuk Mungkin, keselamatan oke, ya. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Bolivia ini dari mana? Dari fakultas apa? Dari jurusan apa? Terus dari angkatan apa? Dan kita bisa panggilannya apa nih? Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Bolivia Rahmawati, tapi bisa dipanggil Vivi aja. Vivi, saya dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusannya Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, mungkin untuk pertanyaan saya, nantinya acara-acara itu kan akan diselenggarakan weekend ya. Nah, itu kira-kira tuh acaranya pagi, siang, sore, atau malam gitu, Kak. Soalnya
kebetulan nih kalau di weekend itu malah biasanya padat tuh malamnya gitu. Makasih. Oke, mungkin langsung aku jawab kali ya, Kak, ya? Oke. Oke, thank you Kak Vivi atas pertanyaannya. Nah, kalau kita pastinya pagi sih, nggak mungkin ya ketika teman-teman, apa ya, istilahnya kayak nanti dapat ilmu baru gitu kan ya, nanti seru-seruan pas malam-malam. Nah, itu kan apalagi kalau misal hari Sabtu gitu kan, nggak mungkin pas malam Minggu ya, malam Minggu biasanya ada agenda sama keluarga gitu. Nah, pasti kalau, acara dari Yukro, acara Microsoft Ambassador besok itu, di hari Sabtu pagi gitu. Nah, mungkin sama jamnya ya, antara jam 8.30 misalnya atau jam 9 gitu, nanti ya maksimalnya sampai ya sebelum duhur atau pas duhur gitu. Nah, jadi pas. Kita nggak sampai seharian banget gitu teman-teman, yang terpenting adalah, ilmu yang akan disampaikan oleh para narasumber itu nanti bisa, apa istilahnya kayak, bakal bertambah buat teman-teman gitu. Nah, jadi dimanfaatkan buat teman-teman gitu. Seru-seruannya pas pagi-pagi aja, siangnya nanti mungkin bahkan bisa, ini ya teman-teman bisa istirahat setelah dapat banyak ilmu gitu, atau mungkin nanti penerapannya di rumah masing-masing, di kos masing-masing gitu. Gitu Kak Vivi, semoga menjawab ya, detail. Terima kasih sudah mendengar. Oke, sama-sama. Oke, makasih banget nih untuk Kak Vivi yang tadi ditanya. Bener ya guys, jadi itu kita acaranya pagi aja dan ya nggak lama lah, nggak seharian gitu karena kita menerapkan quality over quantity. Jadi percuma kalau kita belajar lama banget tapi nggak ada yang masuk. Yang jelas dalam that short period of time teman-teman bisa dapat banyak ilmu. Oke, mungkin kita move on untuk orang berikutnya. Ada Kak Aini nih. Halo Kak Aini. Halo Kak, suaraku masuk gak ya? Masuk, aman. Mungkin bisa perkenalan dulu dari nama panggilan, terus fakultas apa, terus jurusan apa, sama angkatan berapa nih? Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, namaku Aini Andriani Febianti, biasa dipanggil Aini dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, angkatan 2021. Sebelumnya, makasih banget untuk kesempatannya buat bertanya. Aku pengen nanya, kalau misalnya dalam satu fakultas tuh ada batas gak ya buat ambasadornya tuh berapa orang gitu? Atau misalnya dalam satu fakultas bisa 2 atau lebih? Makasih, Kak. Oke, thank you Kak ini atas pertanyaannya. Nah, ini tentunya melihat sikon teman-teman. Jadi, ini ya, diharapkan nanti setiap fakultas itu pasti ada perwakilannya. Nah, bahkan kalau untuk jumlah, kita belum bisa memastikan nih jumlahnya berapa gitu. Bahkan nanti kalau misalkan banyak yang terpilih gitu ya, nanti bahkan kita, intinya lebih ke ini nih, apa ya, kan representasi gitu kan ya, dari fakultas dan juga jurusan gitu. Bahkan kalau misalkan nanti di setiap jurusan ada perwakilannya, nah, kita bisa istilahnya kayak setiap jurusan kita pilih gitu. Nah, dan teman-teman jadi kayak seleksinya itu berdasarkan komitmen. Jadi, bukan berdasarkan fakultas ya, karena kalau misalkan berdasarkan fakultas gitu, kami rasa kurang adil juga gitu kan ya. Nah, nanti seleksinya berdasarkan komitmen juga. Kalau misal nih dari, FIB gitu kan ya, FIB, yang daftar banyak, tapi komitmen yang, disediakan untuk, mengikuti programnya Microsoft Ambassador itu, tidak banyak, maksudnya tidak apa ya, tidak sekomit itu, nah kita juga nanti akan, bisa aja tidak lolos, atau tidak qualify gitu ya untuk bisa menjadi ambassador. Nah seperti itu. Jadi teman-teman yang kita, ingin pastikan adalah komitmen teman-teman untuk belajar bersama gitu ya, untuk, menjalin relasi dengan banyak, teman-teman lainnya dari, jurusan-jurusan lain, dari fakultas-fakultas lain. Kemudian teman-teman nanti juga, bersedia untuk istilahnya ya namanya juga ambasador, kita mencoba untuk mencapai target bareng-bareng gitu. Nah, targetnya Microsoft apa, nah kita coba kejar itu bareng-bareng gitu. Nah, tapi dengan enjoy juga, kita seru-seruan bareng. Bahkan teman-teman lebih banyak dapat ilmunya gitu ya, dibandingkan untuk mengejar targetnya. Paling seperti itu, gitu sih. Gitu, jadi kalau, setiap jurusan atau fakultas tidak ada batasan teman-teman, nanti kayak benar-benar lihat sikon dan, berdasarkan komit dari teman-teman, gitu. Itu sekaligus gambaran untuk seleksi tahap 2 ya. Jadi besok yang bakal teman-teman, apa ya, ikuti di seleksi tahap 2 kalau misal lolos adalah, soal komit gitu. Nah, besok akan diikuti tahapannya. Gitu Kak ini, semoga menjawab ya. Menjawab, Kak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, makasih ya Kak ini untuk pertanyaannya tadi. Ya,
memang ya guys, jadi jangan khawatir aja kalau teman-teman ada yang misalnya kurang pede karena dari fakultas itu banyak yang daftar, kita berdaftar aja guys, karena kita ngeliat prioritasnya itu dari komitmen ya. Oke. Mungkin aku move on untuk orang berikutnya. Halo Kak Rio. Halo, selamat pagi. Ya, Suara saya kedengeran pagi Kak Rio. Kedengeran. Mungkin bisa perkenalan dulu dari panggilan, dari fakultas apa, jurusan apa, dan angkatan berapa? Oke, saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Magister Bisnis dan Manajemen ya. Nah, pertanyaan saya adalah, simpelnya apakah anak-anak magister itu boleh ikut mendaftar juga? Terus yang kedua, ini kan sebenarnya kan pada intinya kan adalah kita sebagai agent untuk educating people ya tentang Microsoft product gitu kan. Jadi kan maksudnya kalau saya kan mungkin hampir semua ya kayak sampai ke arah Outlook, Visio, Planner, sampai project udah oke ya. Pertanyaannya adalah apakah misalnya gini, simpelnya kalau misalnya UGM kan sekarang pakai basisnya kan pakai Gmail ya. Apakah ada apa ya? Ada tujuannya untuk mendisplay Gmail kah dengan Outlook-nya ke depan gitu atau gimana? Apakah memang ada plan ke sana atau seperti apa gitu dari Yukrunya? Makasih. Oke, thank you Kak Rio. Mungkin, bisa langsung, aku jawab ya, gitu. Nah, ini pertanyaan bagus dan mungkin kemarin sempat ada juga yang, tanya tentang, magister gitu kan ya. Nah, magister itu nanti akan ada programnya sendiri. Nah, jadi Kak, ini tuh fokus untuk yang sarjana dulu, gitu. Sarjana, kemudian nanti yang untuk yang magister akan ada programnya sendiri, langsung dari, UGM. Mungkin nanti sama juga bahasanya Yukro gitu ya. Nah, untuk Yukro ini fokus ke sarjana, nanti kayak istilahnya akan ada, satu komunitas khusus sendiri untuk yang magister. Nah, tapi ada kemungkinan juga nanti akan, masih dibahas, ulang ya, khususnya dengan DSSDI sebagai, yang menaungi Yukro di UGM. Nah, nanti, ditunggu saja infonya lebih lanjut. Kemudian untuk yang kedua, tadi tentang ini ya, istilahnya kayak ada, apa ya, perubahan atau ada maksud tersendiri gitu, kenapa Microsoft itu, sekarang punya Yukro di beberapa universitas gitu. Nah, kalau di UGM sendiri contohnya, ini nih kalau teman-teman tahu sempat ada email atau ini ya, bakal ada email mungkin ya, kalau nggak salah mungkin di akhir September atau mungkin bulan Oktober besok, tentang perubahan contohnya, terkait penggunaan OneDrive gitu ya. Nah, jadi kan kalau kita fokusnya mungkin ke OneDrive, kalau tadi mungkin Kak Rio itu lebih menjelaskan tentang Gmail, itu mungkin belum ada sampai saat ini, tapi tentang Drive gitu, tentang penyimpanan. Kalau sebelumnya itu kan, ini ya, kita sering menggunakan Google Drive yang mana itu kan kayak sampai, apa ya, tak terhingga gitu ya, nggak ada batasan gitu. Nah, kalau sekarang itu bahkan Drive itu kontraknya dengan UGM sudah, ibaratnya bakal habis gitu atau istilahnya nanti akan ada pengurangan, yang sebelumnya tak terhingga itu menjadi kalau teman-teman mungkin kemarin sempat mengalami ya di awal tahun itu menjadi hanya 5 giga gitu penyimpanannya. Nah, seperti itu. Jadi kayak istilahnya dengan Google itu akan ada batasan, sementara kalau dengan Microsoft, yang OneDrive itu tetap 1 tera kalau nggak salah batasannya. Nah, seperti itu. Jadi kayak OneDrive bakal lebih difokuskan, soal penyimpanannya. Nah, seperti itu. Itu nanti besok mungkin, di masing-masing email di semua email ya, bahkan nanti bakal ada penjelasan dari DSSDI tentang hal tersebut. Nah, itu sih. Itu mungkin poin penting yang, bisa kami sampaikan lebih dulu ya, sebelum ada pemberitahuan terkait penyimpanan. Sementara itu. Kalau penggunaan Gmail dan sebagainya, belum ada sih, seperti itu. Semoga menjawab Kak Arya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Karya tadi atas pertanyaannya. Iya, mungkin dari Microsoft Ambassador ini juga bisa membantu teman-teman yang lain ya untuk migrate dari yang awalnya Google jadi ke Microsoft OneDrive karena memang ada pembatasan kuota ya. Oke, mungkin aku move on untuk orang berikutnya ini. Halo Kak Alivia. Halo Kak. Halo Kak, selamat pagi. Terima kasih udah kasih kesempatan buat bertanya. Nama saya Alivia dari Fakultas Sekolah Vokasi, jurusan Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi angkatan 2022. Mau nanya nih Kak, dari setangkap aku nih berarti benar.
Microsoft UGM Ambassador ini itu mirip-mirip sama magang gitu ya, Kak? Magang kayak tim Microsoft UGM gitu. Jadi nggak cuman buat memperkenalkan tentang Microsoft, tapi juga kayak mengenalkan juga nih kayak virtual team-nya Microsoft gitu. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama, pertanyaannya bagus banget. Eee, bisa dibilang setara magang, teman-teman. Jadi kalau misalkan kemarin di poster ada tulisan juga setara magang gitu ya. Lebih tepatnya nanti kalau kalau apa ya, kami mungkin bisa menyebutkan, mungkin kalau antara intern dengan ambassador itu mungkin agak berbeda gitu ya, tapi bisa dibilang setara dengan itu gitu. Karena akan ada sertifikat langsung dari, Microsoft Indonesia juga sebagai ambassador gitu. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi karena kan tugasnya sama ya, Ukro, kemudian Vteam dengan ambassador gitu. Nah, teman-teman ambassador kan juga sama nih, menjadi representasi Microsoft di masing-masing jurusan atau, fakultas gitu ya. Nanti kayak istilahnya, ya karena kita mungkin cukup setara gitu, tapi teman-teman nanti pasti akan di bawah, naungan dari ini ya, dari Ukro dan juga Vteam gitu. Dalam mengerjakan projeknya, nanti akan ada target-target juga yang akan kami sampaikan juga, nanti intinya berdasarkan, arahan dari kami juga sebagai Ukro. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ambasador itu ya bisa dibilang setara, magang untuk ya di bawahnya Ukro, untuk Microsoft gitu. Begitu, Kak Alivia tadi ya namanya? Oke. Iya, baik. Terima kasih banyak, Kak. Oke, sama-sama. Nah, jadi teman-teman mungkin aku bisa agak nyimpulin dikit ya. Jadi karena program sudah akan dimulai, nah besok persiapan aja, untuk teman-teman yang magister, ini sudah tahu ya intinya, akan ada program yang sama juga dengan, Microsoft UGM Ambassador, karena ini kan masih untuk sarjana ya, nanti akan ada, pemberitahuan lagi secepatnya dari, DSSDI kemungkinan sama seperti yang, kemarin tertera di email juga untuk yang magister. Kemudian, untuk yang sarjana dipersiapkan juga karena ini sudah akan seleksi tahap 2, bahkan sudah akan penutupan ya. Akan penutupan pendaftaran tanggal 11, kemudian nanti akan, ada seleksi tahap 2 dan juga, onboarding. Nah, nanti jika, lolos gitu kan ya sebagai ambasador, nah jadi dipersiapkan, waktunya sudah tertera. Nah, seperti itu. Jadi ya siapkan diri, nah siapkan juga jadwalnya, gitu. Oke, back to Cat, silakan. Oke, makasih banget Komunitas tadi udah di-recapin. Oke, jadi mungkin aku lanjut aja lagi ya nih, karena ada yang ngeresan lagi. Halo Kak Lutfia. Halo Kak, perkenalkan saya Lutfia Satya dari Magister Teknologi Informasi. Jadi kesimpulannya untuk anak magister sendiri, apakah diperbolehkan untuk mengikuti program ini ya Kak? Gitu. Soalnya tadi katanya masih tunggu konfirmasi lebih lanjut gitu. Oke, thank you. Oke. Nah, nanti, tentunya teman-teman akan segera mendapatkan jawabannya ketika ini ya, ketika di email lolos, seleksi tahap 2 atau tidak gitu ya. Jadi kan, kalau soal administrasi sementara ini pasti akan masih ada bahasan juga teman-teman. Nah, karena, kita juga entah itu melihat kuota, entah itu melihat nanti, kebijakan juga dari, yang menaungi kami gitu ya, dari Microsoft Indonesia ataupun dari, DSSDI. Nah, nanti akan ada segera pemberitahuan tentang seleksi tahap 2 gitu. Kalaupun nanti istilahnya, untuk yang magister itu ternyata, belum, untuk bisa menjadi ambasador di kesempatan kali ini, nah nanti pasti kan ada pemberitahuan langsung karena teman-teman sudah ini ya, sudah mendaftar di kesempatan kali ini, nanti akan, bisa lebih tahu informasinya lebih cepat gitu. Nah, tentang yang magister. Nah, seperti itu, Kak Lutfia. Jadi tunggu saja infonya gitu ya, untuk yang seleksi tahap 2 besok. Gitu, semoga menjawab ya, Kak Lutfia. Oke, sudah Kak Lutfia? Oh, oke. Sepertinya agak putus-putus ya. Oke. Mungkin kalau sudah cukup, oke, thank you. Mungkin bisa di-down down hand-nya. Nggak dirasa. Thank you Kira-kira Kak masih nanya Lutfia. lagi. Heeh. Oke, thank you Kak Lutfia atas pertanyaannya tadi. Oke, mungkin lanjut lagi ya. Ini dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan kah? Kalau masih ada, bisa langsung raise hand aja ya guys. Kita masih membuka nih untuk pertanyaan. Sip, betul banget. Dan teman-teman nanti kalau misalkan masih ada yang pengen nanya gitu ya, di luar sesi ini, nah silahkan DM langsung ke Instagram-nya Ukro. Akan ada sesi Q&A juga lagi. Nah, berhubung ini kan masih H-1 ya.
H-1 dan hari H penutupan gitu besok akan ada Q&A lagi gitu. Apapun yang masih dibingungkan bisa ditanyakan. Gitu sih. Benar-benar. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti di luar sesi ini masih ada yang mau ditanya karena kelupaan tadi mungkin waktu sesi ini bisa langsung reach out ke Kak Mumtaz atau bisa langsung DM aja ke Instagram YukroGM. Oh iya, itu juga di chatbox udah ada ya guys link untuk presensi. Jadi teman-teman jangan lupa presensi ya. Ngisi link presensi di bawah. Aku masih mau tanya nih, jadi gimana guys? Masih ada pertanyaan kah? Oke, sementara mungkin cukup kali ya. Gak ada lagi, Kat. Oke. Kalau gitu, makasih teman-teman tadi atas pertanyaannya. Mungkin karena udah nggak ada pertanyaan lagi, kita udah sampai di penghujung acara. Nah, jangan lupa, aku mau ngingetin lagi untuk teman-teman, untuk jangan lupa daftar Microsoft Ambassador. Linknya nanti teman-teman bisa cek aja di Instagram lagi. Dan juga jangan lupa untuk isi link absen yang udah ada di chat box. Dan juga siap-siap untuk seleksi tahap 2. Dan pantau terus email dan Instagram YukroGM. Oke, mungkin itu aja sih. Dan di akhir acara ini juga dari Microsoft Teams mau bikin Microsoft Team Crew UGM mau bikin kenang-kenangan. Jadi kita mau adain sesi foto nih, teman-teman. Aku minta tolong untuk on cam ya guys, karena kita mau foto. Sesi foto ya. Oke, yuk on cam yuk, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, makasih teman-teman. Sesi foto bersama tadi menunjukkan akhirnya acara pada hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga sesi yang tadi bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk daftar ya guys, karena besok udah ditutup. Dan juga jangan lupa untuk ajakin teman-teman yang lain untuk daftar juga supaya ada temennya nih. Oke. Sekali lagi mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Semoga sesi kali ini bisa bermanfaat dan terima kasih atas antusiasmenya. Saya Katerina, pamit undur diri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah join. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semangat selalu.